Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari program studi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Nah, dalam video kali ini saya akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana caranya menjadi pembina pramuka di golongan pengalang. Untuk latihan kali ini, saya akan mengambil sampul SKU nomor 27 pengalang kerap mengenai dapat pemimpin dan melatih baris berbaris di pasukannya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya sampai akhir. Pembina upacara masuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelah situ kurang semangat. Sekali lagi. Salam Pramuka. Gimana kabarnya adik-adikku? Sehat? Alhamdulillah sehat. Biar tambah semangat, 1 kali tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Pada latihan kali ini, kakak akan memberikan materi mengenai PBB. Nah, dalam PBB ini ada poin SKU-nya ya adik-adikku. Dalam poin SKU pengalang kerap nomor 27, kakak mengambilnya di dalam pengalang kerap. Nah, untuk kenaikan tingkatan kalian untuk pengalang kerap, yaitu mengenai dapat memimpin dan melatih baris berbaris di pasukan. Apakah ada yang belum sarapan? Udin, udah sarapan, syukur. Takutnya ketika kalian nanti latihan ada yang pingsan. Nah, semangat kan? Siap, syukur kalau semangat. Nah, mungkin amanat dari kakak cukup sekian. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Bila ditepuk oleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Siap, gerak. Sebelum kita memulai latihan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga latihan kali ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan lancar segalanya. Berdoa dalam hati menurut kepercayaan adik-adik masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Gimana, masih semangat? Sudah pada lemas, baru awal latihan. Kalau misalkan kakak bilang semangat pagi, kalian harus jawabnya semangat, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Coba kita ulang. Semangat pagi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Nah, sudah kakak jelaskan tadi dalam amanat upacara bahwa materi kita kali ini adalah mengenai poin SKU pengalang kerap nomor 27, mengetahui yaitu tentang dapat memimpin dan melatih baris berbaris di pasukannya. Nah, udah pada tahu kan apa itu baris berbaris? Gimana? Udah pada tahu? Masa lupa lagi? Kan udah kakak jelaskan waktu dulu materi pengertian baris berbaris itu waktu pengalang kamu. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba acungkan tangan. Putri, ingat? Oh iya, betul.
Nah, jadi baris berbaris itu adalah kegiatan latihan fisik guna meningkatkan rasa bertanggung jawab, kebiasaan jiwa korsa, disiplin, dan kebersamaan. Nah, dalam PBB pasti ada yang namanya pemimpin pasukan, betul? Pemimpin pasukan itu suka memberi apa? Aba-aba, betul. Pasti pada ingat ternyata. Terus apa itu yang dimaksud aba-aba? Ada yang tahu? Aba-aba? Gimana? Tahu? Aba-aba itu adalah instruksi atau perintah secara berturut-turut, serentak, dan tertib. Perintah tersebut itu dilaksanakan atau disuruhnya itu kepada pasukannya. Paham? Jadi misalkan seorang danton atau seorang pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing, siap gerak. Nah, itu adalah contoh dari aba-aba. Gimana? Ada yang sudah tahu baris berbaris yang akan kakak jelaskan itu mengacu pada peraturan apa? Ada yang udah tahu? Dulu kakak pernah bilang loh, waktu kalian penggalang kamu. Ada yang tahu? Siapa? Ya, sedikit lagi kurang tepat. Siapa? Apa? Perpang nomor 58. Ya, bagus, tepuk tangan buat teman kita. Ya. Nah, materi kali ini karena akan menjelaskan mengenai peraturan Perpang alias peraturan Panglima TNI nomor 58 tahun 2018 mengenai baris berbaris. Nah, dalam baris berbaris pasti ada yang namanya sikap sempurna. Nah, dalam peraturan ini sikap sempurna itu diatur sebagai kakak contohkan ya, bahwa sikap sempurna itu posisi badan itu harus berdiri tegak ya, jangan buku atau tadi ke belakang gini ya, jangan seperti itu posisi yang salah, tapi harusnya itu berdiri tegak. Kaki, nah posisi kaki itu harus berbentuk telapak kaki ya, telapak kaki harus berbentuk sudut 45 derajat atau huruf I dengan setara kepalan tangan ya, ini tangan tuh ya, setara tuh huruf I. Lalu untuk perut tarik ke belakang, agak sedikit tarik ke belakang, bukan ditarik ke belakang terus nanti kalian gak bisa napas. Tarik ke belakang, dada busungkan, lalu ini bahu tarik ke belakang. Dan jangan bahu itu sudah ditarik ke belakang, ditarik lagi ke atas, tidak boleh. Tapi harus tarik ke belakang. Dada busungkan seperti ini, dagu agak sedikit tarik ke belakang. Lalu untuk posisi tangan itu harus menggenggam. Nah, contoh menggenggam itu ini seperti ini ya. Menggenggam tangan itu seperti ini, menggenggam. Ada juga itu namanya mengepal. Mengepal itu seperti yang mau nonjok, seperti itu. Untuk posisi tangan itu ditaruh di jahitan celana. Pas harus ditaruh jahitan celana. Untuk posisi tubuh itu harus rileks, jangan over tenaga. Jadi seperti ini. Ini posisi siap. Tuh ya. Tuh, ini posisi siap. Nah, seperti usahakan mulut itu tidak boleh ketawa. Wah, apalagi ketawanya berbahak-bahak, tapi harus senyum. Pandangan lurus ke depan. Mata tidak boleh jeleretan. Nah, seperti itu. Paham? Sudah pasti paham lah. Kan kalian sudah biasa sikap sempurna. Terus untuk perintahnya atau aba-aba dari seorang danton agar bisa, untuk pasukannya agar bisa sikap sempurna itu bisa siap, gerak, nah bisa seperti itu. Atau untuk suruhnya siap, gerak, untuk suruhnya siap, gerak, atau siap, gerak. Nah seperti itu aba-abanya. Lanjut, ada lagi yang namanya itu posisi sikap istirahat. Nah, sikap istirahat biasanya itu yang berdiri ya, sikap istirahat berdiri. Nah, sikap istirahat ini kaki kiri dipindahkan ke
ke kiri selebar bahu. Ingat ya, ketika kita posisi sikap sempurna untuk istirahat, kaki kiri selebar bahu. Set, set. Nah, selebar bahu. Nah, untuk tangan itu harus barengan pindahnya dengan kaki kiri. Misalkan komando atau perintahnya istirahat di tempat, gerak, tep, tep. Jadi 1 detik, tep, tep, pandangan lurus dan posisi di belakang tangan itu seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk tangannya itu di atas kopal atau diletakkan di pinggang. Nah, seperti itu. Tangan kanan mengepal ya. Pandangan lurus ke depan. Ingat, pandangan selalu lurus ke depan, jangan jeleletan. Nah, paham untuk istirahat? Ya, bagus. Nah, selanjutnya ada yang namanya hormat. Nah, hormat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah hormat ke pembina. Nah, untuk aturan hormat ke pembina itu dilaksanakan hormatnya itu harus 45 derajat. Nah, misalkan ya, gini kakak sempurna lagi. Misalkan pada pembina upacara, misalkan ya, misal instruksinya kepada pembina upacara, hormat, gerak, tep. Ini harus 45 derajat ya, 45 derajat. Lihat 45 derajat. Nah, untuk hormat itu telapak tangan itu harus diluruskan serta dirapatkan. Terus ditaruh di ujung alis. Kalau misalkan kalian itu pakai topi, taruhnya itu di ujung topi. Misalkan ya, kalau memakai topi. Terus ada ini telapak tangannya itu tidak boleh kelihatan dari depan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Paham? Tegak, gerak, set. Kembali lagi ke sikap sempurna. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya hormat ke bendera. Hormat ke bendera ini harus 90 derajat ya, adik-adik. 90 derajat. Tadi kan hormat ke pembina 45 derajat. Sekarang hormat ke bendera harus 90 derajat. Misalkan pada bendera merah putih, hormat, gerak, tep. Nah, ininya itu lurus karena 90 derajat. Ingat, ini tetap tangannya itu ditaruh di ujung alis. Kalau memakai topi ya di ujung topi gitu. Nah, seperti itu. Langsung misalkan ada instruksi lagi, tegak, gerak. Nah, seperti itu. Jadi patah-patah 1 detik, jangan misalkan satu pasukan jadi ada yang nggak bareng gitu. Nah, seperti itu. Langsung ada lagi yang namanya lencang kanan, lencang kiri, setengah lencang kanan dan setengah lencang kiri. Nah, aturan untuk lencang kanannya itu tangan lurus bersamaan kepala dimiringkan 45 derajat dan mata melirik bahu sebelah kanannya apakah sudah lurus atau belum. Tangannya itu posisinya itu harus digenggam. Nah, seperti seperti ini ya, yang tadi sikap sempurna tetap. Nah, lurus kan, ininya matanya kalau pandangannya mah ke situ gitu. Ini mah kakak cuma menyontohkan apakah sudah lurus atau belum. Nah, seperti itu. Lanjut, ada lagi posisi badan. Ingat, jangan terbawa arus ya. Misalkan lencang badan gerak, tuh kan jangan miring, jadi tetap badan lurus, tangan lurus, seperti itu. Seperti ini. Nah, untuk ini kepala tangan, ujung tangan itu dirapatkan ke bahu sebelah kanannya, jadi tidak boleh ada jarak. Nah, beda lagi dengan lencang depan. Kalau lencang depan harus ada jarak 2 kepal tangan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan udah lurus, nanti pemimpin atau pemberi instruksi akan menyiapkan tegak. Pas tegak, nah untuk posisi tegak misalkan sudah lurus,
ketika ada interupsi tegak gerak. Nah, untuk tegak geraknya itu ketika kita sedang lenca kanan, misalkan tegak gerak, jadi sekarang barang antara muka dan tangan itu barang jadi sikap sempurna. Misalkan tegak gerak tet. Nah, langsung seperti itu. Nah, beda lagi dengan lencang depan yang tadi dikasih jarak, misalkan belum ada interupsi dari pemimpin atau danton, misalkan ketika sudah lurus ya sudah turunkan otomatis, tapi harus misalkan banjar 1 sab 2 banjar 1 sab 3 harus bersamaan. Jangan misalkan banjar 1 sab 2 top banjar 1 sab 3 top, jadi nggak bareng gitu ya. Jadi harus sinkron, harus bareng satu detik. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang namanya hadap kanan, serong kanan, dan balik kanan. Nah, interupsinya aba-abanya itu seperti ini. Misalkan hadap kanan gerak, nah hadap kanan gerak, napas gerak di situ langsung ya. Tekan hadap kanan gerak, tetap 1. Nah, untuk posisi hadap kanan itu diatur sebagai mana mestinya ada aturannya. Misalkan hadap kanan, untuk posisi hadap kanan ya, tetap sikap sempurna ya. Kakak hanya mencontohkan buat kalian melihat ke bawah. Hadap kanan gerak, posisi pertama seperti ini ya. Ujung kaki kanan. Nah, ini seperti ini, ujung kaki kanan itu harus berhadapan dengan tengahnya ini. Harus ada jarak, dan harus ada jarak minimal 1 kepal. Terus untuk posisi kedua, posisi ke-1 saja dulu ya. Posisi ke-1, ketika kaki sudah seperti itu, pandangan lurus ke depan, masih ke depan, tidak berubah. Badan tetap ke depan, jangan ada yang belok atau nyerong. Nah, itu posisi pertama. Terus ada posisi keduanya itu di kaki kanan diputar 90 derajat. Nah, seperti ini. Diputar ya, 90 derajat. Nah, ujung ini dan ujung ini itu harus sama. Karena kan tadi ujung posisi pertamanya itu harus, karena posisi pertamanya itu lurus. Dan posisi ketiga itu, posisi kedua dulu ya. Posisi kedua itu pembarengan pas 90 derajat itu. Jadi langsung ada posisi ketiganya itu kaki kiri diangkat ke, jangan terlalu tinggi gini ya. Nah, jangan terlalu tinggi seperti itu, tapi ini ya. Kan lurus lagi huruf V. Nah, seperti itu. Baru sikap sempurna lagi. Sudah paham tadi yang dijelaskan oleh kakak mengenai hadap kanan? Nah, tidak jauh beda hadap kiri juga seperti kebalikannya seperti itu. Terus ada lagi yang namanya hadap serong kanan. Nah, untuk hadap serong kanan, kaki kiri diangkat ke depan sejajar dengan kaki kanan. Ini untuk posisi pertama ya. Seperti ini ya. Seperti ini, sejajar kan. Untuk pandangan tetap lurus ke depan, badan tetap lurus ke depan dan siap. Terus kaki kanan diputar 45 derajat untuk posisi kedua, 45 derajat serta berbaliknya ke badan, penyerongnya badan. Lalu untuk posisi ketiga, kan sudah serong. Ini posisi kaki kirinya itu seperti biasa diangkat dan dirapatkan kembali ke posisi sikap sempurna. Nah, seperti itu. Paham? Ya. Nah, beri dulu plus buat kalian yang sudah memperhatikan. Ya, gimana? Masih semangat? Masih semangat? Sudah lelah kayaknya. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Semangat pagi! Ya, bagus. Masih semangat rupanya. Selain hadap kanan, hadap kiri, sarung kanan, sarung kiri, ada juga yang namanya balik badan, balik kanan. Bukan balik badan, tapi benar juga sih balik
badan balik kanan. Nah, satu dua. Ada yang namanya itu balik kanan, tapi tidak ada yang namanya balik kiri, ya, karena di aturan itu tidak sudah dijelaskan tidak ada yang namanya balik kiri, tapi adanya itu yang namanya balik kanan. Nah, untuk balik kanan apa-apanya? Balik kanan, gerak. Nah, langsung balik, bukan balik ke rumah. Nah, untuk pelaksanaannya sebagai berikut nih. Lihat kakak ya. Untuk pelaksanaan balik kanan itu seperti ini ya. Bentar. Posisi harus tetap sikap sempurna ya. Sikap sempurna. Misalkan balik kanan, gerak. Tetap. Nah, posisi awal kaki, posisi pertama kaki itu harus berbentuk huruf T. Huruf T ya. T itu. Tapi kasih jarak, jangan rapat teuing gitu. Jangan terlalu dekat. Huruf T, huruf T ya. Dan badannya tetap ke depan. Gak ada yang nyerong ke kanan atau ke kiri apalagi. Dan pandangan gak ada yang ke bawah, ke atas. Mata jangan dileletan, tapi lurus ke depan. Nah, seperti ini. Terus untuk posisi kedua, kaki kanan diputar 180 derajat atau ke belakang. Seperti ini. Lalu posisi kaki kiri itu ini posisi kedua tuh jangan seperti kakak gini ya. Ini kakak hanya mencontohkan, tapi kalian harus siap pandangan ke depan lagi. Terus untuk kaki kirinya itu harus diangkat dan diposisikan sikap sempurna kembali. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Paham? Gimana? Ada yang belum mengerti mengenai PBB dasar? Paham kan? Kan kakak sudah kasih materinya ke kalian waktu dulu. Kemarin juga kakak kirim lagi kepada Pratama supaya di-share kepada regu-regunya bahwa materi perpangnya seperti ini, pelaksanaan seperti ini, aba-abanya itu seperti ini. Kalau yang membaca dan mempraktekkan pasti mengetahui. Terus banyak sih. Ada lagi namanya jalan di tempat, 2 langkah ke depan, 2 langkah samping kiri kanan, 2 langkah belakang. Terus ada yang namanya maju jalan, langkah tegap maju jalan, seperti itu. Ada hormat kanan juga. Kalau yang baca pasti mengetahui dan bisa mempraktek sebagian besar dari materi PBB kali ini. Nah, selebihnya kita akan ke lapangan untuk mempraktekkan atau memperagakan tentang PBB supaya kalian itu tidak pusing kalau dikasih materi. Kalau dikasih praktek kan bisa disesuaikan. Nah, misalkan ada pandangan seperti ini, ada pandangan seperti ini, jadi gampang dicerna kalau dipraktek seperti itu. Terus sekarang apakah dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Siapa coba acungkan tangan? Oke, gimana? Siapa namanya, perkenalkan dulu atau namanya? Ya baik. Tadi teman kalian yaitu Putri mau bertanya, Kak, tadi kan menyinggung tentang aba-aba atau perintah. Nah, ada berapa sih aba-aba? Katanya ada berapa sih aba-aba? Emang aba-aba ada berapa buah gitu? Nah, sekarang kakak jawab ya. Nah, dalam aba-aba ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada 3 aba-aba. Yang pertama aba-aba petunjuk, yang kedua itu adalah aba-aba peringatan, dan terakhir adalah aba-aba pelaksanaan. Nah, Kak, apa sih aba-aba petunjuk itu? Nah, aba-aba petunjuk itu adalah untuk menunjukkan atau menegaskan aba-aba peringatan. Misalkan gini ya, ada aba-aba pada pemimpin upacara, pada pembina upacara, untuk seluruhnya
misalkan seperti itu. Nah, itu adalah aba-aba petunjuk. Terus ada lagi yang dinamakan aba-aba peringatan. Nah, aba-aba peringatan itu seperti apa? Nah, seperti ini. Tadi kan ada aba-aba pelaksana petunjuk kepada pemimpin upacara, hormat. Nah, aba-aba peringatan itu adalah hormatnya. Tadi kan pada pemimpin upacara, hormat. Hormat itu aba-aba peringatan. Lalu ada lagi yang namanya aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan itu adalah melaksanakan perintah tersebut. Misalkan gini, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Nah, geraknya itu adalah aba-aba pelaksanaan dan diucapkan dengan tegas lantang. Seperti itu. Gimana? Masih ada yang mau bertanya atau saudara Putri belum jelas jawabannya? Sudah jelas? Paham? Semuanya paham mengenai aba-aba? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Terus ada lagi yang mau nanya? Silakan silakan tangan. Ya, Andin gimana? Ya. Terus ada lagi nih kawan kalian. Nah, kalau dalam perlombaan hormat kan ada dua. Ada hormat ke pembina yang 45 derajat dan hormat ke bendera yang 90 derajat. Nah, biasanya memakai hormat yang mana? Nah, jawabannya itu tergantung yang dipinta oleh panitianya. Tapi kebanyakannya itu memakai hormat yang bendera yaitu 90 derajat seperti itu. Tapi ada juga sih yang memakai hormat kepada pembina. Nah, seperti itu. Paham? Jadi tergantung kepada panitia pelaksana perlombaannya. Gimana? Paham? Ya, syukur kalau sudah paham. Mungkin sebagian materi dari kakak segini. Kurang lebihnya kita untuk untuk mempraktekkan supaya kalian tidak bingung, tidak pusing tentang materi tersebut. Nah, yang ditutup ya sekarang di ruangan. Sudah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan sudah pada mengerti dan paham? Oh, syukur kalau paham mah. Kan sudah kakak jelaskan waktu penggalang ramu dan rakit bahwa berdoa itu seperti itu dan teknis-teknisnya itu seperti yang kakak sudah jelaskan. Tadi kakak hanya mengulas saja. Coba sekarang kita akan praktekkan. Kan tadi udah kakak buat nih. Ada kalau nggak salah ada 4 regu dan nomor undian 4 penampilan. Nah, kakak sudah unik kan siapa yang tadi regu pertama tampil? Oh iya, regu singa gurun kan? Ya betul. Sekarang gimana? Regu singa gurun udah siap? Oke, siap, bagus, mantap, jiwa. Sekarang adik yang lain yang regu yang 4 regu sisanya belum tampil bisa melihat kawannya atau kan bisa memberikan komentar ketika kawannya tampil, ketika sudah kawannya tampil ya seperti itu. Nah lanjut, gimana, sudah siap? Siap, sok silakan. Gimana Ginanjar pemimpinnya ya? Ya bagus, siap. Oke, tangan dulu untuk memperoleh regu 1 yang sudah tampil. Tadi regu 1 itu komentarnya dari kakak ya. Tadi pas ketika Ginanjar menjadi pemimpin, ketika membenarkannya itu jangan terlalu jangan terlalu menekan kepada pasukannya, tapi dengan mencontohkan kepada pasukannya bahwa misalkan sikap sempurna itu seperti ini dan dadanya itu dibusungkan ya, dada dibusungkan, lalu dagunya itu tarik ke belakang sedikit saja. Untuk posisi tangan, ingat genggam tangannya, genggam ya, seperti ini ya. Ini ya, genggam tangannya gini. Untuk jahitan tangan itu diterapkan pada jahitan ini jahitan celana. Jahitan celananya lurus kan tuh. Jadi gini. Ya adik-adikku, posisi siap ini. Ingat jangan kayak kakak ya, pandangan ke sini tapi lurus ke depan seperti itu. Paham? Terus, nah kekurangannya itu dalam kita lanjut ke regu 2, yaitu regu 2 siapa?
Oh iya, angkrek bulan. Ya, coba siapa pemimpinnya? Kak dia mana? Oh, sama Kak Putri. Ya, sok sana persiapan di sana. Penampilannya udah selesai. Bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Gimana latihan sekarang? Apakah sudah pada lelah? Lelah, capek? Oh, sama kakak juga capek. Ya, daripada kita lelah, capek, mengeluh, mending kita games, oke? Adik-adik semuanya berdiri semuanya. Kita buat lingkaran besar. Apa ini? Lingkaran besar ya. Udah jadi lingkaran besar kan? Oke, teknisnya gini, kakak minta satu orang. Pratama aja, Pratama mana? Pratama. Nah, sini. Arul sini, Pratama. Nah, jadi gini teknisnya. Nanti ini gamesnya namanya itu tebak kata. Udah pada tahu kan? Tebak kata pasti menebak alat peraga seperti itulah. Seperti ini ya. Nanti saudara Arul, adik Arul, Pratama kita memperagakan misalkan memperagakan hewan harimau misalkan wow seperti itu. Nanti yang menjawabnya itu kita nanti adik-adik yang ada di lingkaran, nanti yang menjawab akan dikasih oleh kakak hadiah. Bagus? Siap semua siap? Arul mengerti Arul? Siap, bagus. Ini adanya seperti ini. Oke, sekarang kita tebak, mulai dari sekarang. Siapa yang tebak? Siapa? Oh, saudara Risno. Ya, bagus. Sini, saudara Risno. Sini. Ya. Nanti setelah pulang akan kakak kasih hadiah ya. Tunggu saja. Ya, kembali ke tempat. Ya, bagus. Masih mau lagi? Bentar. Mau? Oh, mau. Bentar. Kakak cari dulu games apa ya? Oh ya. Sekarang buat masing-masing regu baris per Banjar. Cepat. Kasih waktu kakak 5 detik. 5 4 3 2 1. Ya, bagus. Nah, sekarang gamesnya itu adalah namanya games kebalikan atau games antonim. Udah tahu kan? Udah tahu atuh. Siap. Kalau udah tahu syukur. Teknisnya itu seperti ini. Ketika kakak sebutkan maju, kalian harus loncat ke belakang. Kalau ketika kakak kasih instruksi ke kiri, kalian harus loncat ke bagus ke kanan. Pinter. Nah, sekarang kita mulai. Maju. Salah. Regu Singa Gurun salah tuh. Masih pemanasan. Oke, masih diampuni. Buat ya semua yang sudah lelah latihan sampai berapa jam? Kurang lebih 3 jam ya. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan. Mungkin sekian latihan kali ini. Sekarang kita upacara penutupannya. Tadi siapa tugasnya? Tolong dipersiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, baik. Alhamdulillah latihan kali ini cukup lancar dan diberi kesehatan. Mudah-mudahan latihan selanjutnya kalian akan tetap semangat. Dan secara garis besar latihan kali ini kalian sudah menguasai yang namanya baris berbaris dan sudah dapat mempraktikannya. Tapi alangkah lebih baiknya Danton atau seorang pemimpin pasukan bisa
bisa mengucapkan aba-aba dengan lantang dan harus jelas. Ingat, dan harus jelas. Lalu untuk pasukannya, ya pasukannya harus bisa berkonsentrasi kepada danton dan harus bisa mendengarkan aba-aba dengan baik dan benar. Mungkin aman dari kata cukup sekian. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan salam buat orang tua adik-adik sekalian di rumah. Serta sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai dari sekarang. Berdoa dicukupkan. Sekian amanat dari kakak. Ingat, jaga kesehatan dan sampai jumpa di latihan minggu berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Siap. Gerak. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. 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 Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Itulah hasil video praktek dari menjadi pembina pramuka di Kabupaten Penghalang dengan menggunakan PPSKU nomor 27. Pengalaman serat yaitu tentang dapat memimpin dan melatih baris-baris pasukannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam video tersebut, ataupun ada kekurangan dalam hal segi materi. Mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya juga masih belajar dan masih menjadi seorang pramuka yang muda-muda berkreasi. Sekian yang bisa saya tampilkan di video kali ini. Kurang lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.